Renungan malam Jumat 22 Maret 2024 dengan judul Mari Perhatikan Yang Tersesat. Dan seperti biasa, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan renungannya, mari kita sama-sama bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami sepanjang hari ini, sehingga kami boleh kembali di malam hari ini untuk bersama-sama mendengar renungan yang akan terambil daripada firman-Mu dalam Alkitab. Kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti arti firman-Mu, sehingga kami pun dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Sebagai berikut. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dua ayat bacaan kita malam hari ini mengingatkan kita bahwa masing-masing kita dipercayakan tugas oleh Tuhan melalui tulisan Yakobus yang memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, yaitu dalam Yakobus pasal 1 ayat 1, dan Yakobus di sini adalah Yakobus saudara Yesus, seperti tercatat dalam surat kepada jemaat Galatia pasal 1 ayat 15. Himbauan dalam kedua ayat tersebut mungkin seringkali membuat kita mempertanyakan diri kita sendiri. 1. Mengajak orang untuk berbuat baik adalah sulit, apalagi mengajak orang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar. Bukankah lebih sulit lagi atau bahkan lebih mirip dengan Mission Impossible? 2. Diri kita sendiri pun masih sering berbuat salah. Bagaimana caranya kita dapat mengajak orang lain meninggalkan jalannya yang sesat? Bisa-bisa malah kita yang justru terbawa arus liar, seperti olahraga rafting atau arung jeram di Sungai Citarik, Sukabumi. 3. Urusan internal diri sendiri saja tidak pernah selesai. Mana sempat kita membantu sesama kita untuk menuju keselamatan? 4. Atau kita teringat akan peringatan keras agar jangan pernah mencampuri urusan orang lain, apalagi jika terkait kriminalitas. Urus saja urusan diri kita sendiri, seperti ada pepatah dalam bahasa Inggris, "It's none of your business." 5. Dan masih banyak lagi alasan lainnya yang membuat kita mundur teratur dari keinginan untuk berbuat baik seperti yang Tuhan Yesus telah teladankan semasa hidupnya. Misalnya seperti dalam cerita Yesus mengajak Matius pemungut cukai untuk menjadi pengikutnya di dalam Matius pasal 9 ayat 9-13. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, semua hal yang saya sebutkan tadi sangat sering kita temui di dalam kehidupan sekuler atau kehidupan duniawi kita sehari-hari. Namun sebagai murid Yesus masa kini, apakah kita hanya akan berdiam diri saja jika melihat saudara kita yang sedang menjauh dari jalan hidup orang Kristen? Memang boleh kita diam saja menjadi penonton. Sama seperti jika ada kecelakaan lalu lintas di Jakarta, di mana ada lebih banyak penonton atau reporter dadakan dengan live reportnya dibandingkan dengan yang menolong korban. Jemaat yang kasih Tuhan, dalam bacaan Sabda Bina Umat malam hari ini, Majelis Studi GPIB memberikan beberapa panduan untuk melakukan tugas sesuai kedua ayat bacaan kita, yaitu 1. Berdoalah kepada Tuhan dan mintalah tuntunannya, supaya kebenaran yang kita sampaikan untuk menolong saudara kita yang tersesat semata-mata memang hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk meninggikan diri atau menunjukkan bahwa diri kita lebih baik daripada orang yang kita tolong, atau yang biasa kita dengar dengan istilah mencuri kemuliaan Tuhan. 2. Kasihanilah orang yang tersesat dan tunjukkan empati kita. Jangan menghakiminya.
Ingat ajaran Yesus tentang saling menghakimi seperti tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 1-2. Karena kita pun juga manusia yang tidak luput dari salah dan dosa. 3. Ajaklah orang itu untuk berdoa bersama dengan perkataan yang lembut dan menenangkan, di mana Roh Kudus berkuasa atas hati dan pikiran kita, karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu kita sudah pernah baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Yang keempat, jika relasi dan kepercayaan sudah terbangun atau terbentuk, mulailah sharing atau berbagi kisah kehidupan atau pergumulan hidup kita, dan bagaimana Tuhan menolong kita keluar dari setiap masalah yang kita hadapi selama ini. Seperti ada kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik, dan berjalan bersama Yesus adalah pengalaman iman terbaik dalam mengatasi segala masalah, karena semua rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan untuk kita semua. Kita sudah sering baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan yang kelima, tegurlah, nasihatilah dengan penuh kasih layaknya seorang saudara, yang saling membangun, bukan saling menjatuhkan atau saling sikut. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, sebagai penutup, mari kita renungkan firman Tuhan beserta kiat-kiat yang telah disampaikan tadi. Marilah kita hidup saling mengasihi, karena Allah adalah kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dan barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dan yang berbahagia ialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami juga harus memperhatikan sesama kami, terutama mereka yang menjauh daripada-Mu dan sedang tersesat. Jadikanlah kami juga murid-murid-Mu yang mampu mengajak saudara kami yang tersesat untuk kembali ke jalan-Mu, dengan melakukan cara-cara seperti telah Kau ajarkan kepada kami, dengan tidak saling menghakimi, namun mendekati dengan penuh ketulusan, dengan kelemah lembutan, berbagi cerita bagaimana Engkau telah menolong kami di saat kami terjatuh, supaya semakin banyak umat-Mu yang percaya bahwa Engkau memang tidak pernah meninggalkan kami yang berharap padamu. Ya Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan hidup kami. Angkat kami setiap kali kami jatuh. Berjalanlah bersama kami menghadapi pergumulan hidup kami di dunia ini. Kami akan percaya Tuhan bahwa selalu ada happy ending di saat berjalan bersama-Mu, karena Engkau sudah menjanjikannya pada kami, dan Engkau sudah mendahului kami menuju rumah Bapa di surga, di mana Engkau telah menyiapkan tempat bagi kami di sana. Inilah doa dan permohonan kami yang kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.